Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpina Kania Apriliani, NPM 542111814, Prodi Agroteknologi semester 7. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Nurbaida yang berjudul Penggambaran Akar Permasalahan Sengketa Sumber Daya Agraria pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rendy Aridhayandi, SHMH. Terdapat adanya persengketaan tanah perkebunan bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tanah sengketa sumber daya agraria pada perkebunan bekas hak guna usaha dimulai pada tahun 1982 pada masa Orde Baru yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat dan dilanjutkan pada tahun 1998 yang diprakarsai oleh warga 3 desa, yaitu Dusun Ringinsari, Sumber Patung, Desa Sempu, Dusun Sanding, Desa Babadan, dan Dusun Jambon, Desa Sugihwaras, yang melakukan gerakan untuk mengambil kembali hak atas tanahnya yang didasarkan dengan bukti petok D dan letter C desa. Dengan semangat perjuangan tanpa henti, pada tahun 2000 telah mulai ada titik terang dalam perjuangan mempertahankan haknya. Dalam penelitian ini, penggunaan teknik wawancara secara mendalam menggunakan pedoman pertanyaan guideline of interview. Narasumber yang diwawancarai yaitu yang pertama Ketua Paguyuban Trisakti di 3 desa, yaitu Desa Babadan, Desa Sugihwaras, dan Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang kedua yaitu 3 kepala desa, Desa Babadan, Desa Sugihwaras, dan Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang ketiga, Direktur PT Sumber Sari Petung Kediri. Dan yang keempat, Kepaniteraan Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Yang kelima, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Gambaran dari akar permasalahan persengketaan sumber daya agraria pada tanah bekas perkebunan hak guna usaha ini, menurut Samsianto, yaitu Ketua Paguyuban Trisakti warga Desa Sempu, terjadinya konflik ini diawali dengan adanya saling meyakini terhadap asal-usul tanah hak guna usaha, yaitu dari PT Sumber Sari Petung, karena awalnya masyarakat di sini sudah menguasai lahan sebelum adanya hak guna usaha PT Sumber Sari Petung. Namun pada tahun 1966 masyarakat di sini digusur. Namun karena adanya pada saat itu masa pemerintahan Orde Baru, sehingga masyarakat di sini tidak berani melawan, dan pada era reformasi perjuangan itu dilanjutkan kembali. Pada saat reformasi, masyarakat mengusulkan kepada Bupati supaya 327 hektar tanah hak guna usaha PT Sumber Sari Patung yang terletak di 2 desa dapat kembali dikelola oleh masyarakat dengan dasar letter C. Kemudian Bupati menyetujui 100 hektar saja. Namun akhirnya Bupati menyetujui 250 hektar untuk diusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, Bupati menyuruh mereka membuat panitialan reformasi, dan setelah itu mereka membuat peraturan desa serta merumuskan kriteria penerima. Reform menjadi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas petani sehingga menciptakan peningkatan kesejahteraan petani.
Pada tahun 2000, BPN mengeluarkan SK BPN No. 66 tahun 2000 untuk mentindaklanjuti persetujuan tersebut. Setelah itu, Panitia Land Reform Kabupaten mengeluarkan titik koordinat sebagai tindak lanjut surat keputusan tersebut dan mengeluarkan buku rincikan pada tahun 2000. Pada tahun 2001, Bupati Kediri mengeluarkan SK Bupati No. 363 tahun 2001 yang digunakan sebagai SK izin menggarap sebagai tindak lanjut SK BPN No. 66 tahun 2000 sehingga masyarakat bisa menggarap lahan yang telah dibagi tersebut. Namun demikian, antara tahun 2001 sampai 2004, BPN Kabupaten Kediri masih belum mengeluarkan sertifikat terhadap tanah-tanah tersebut. Meskipun BPN Pusat dan BPN tingkat 1 telah memberikan surat perintah kepada BPN Kabupaten, mulai terjadi konflik yaitu pada tahun 2004, di mana PT Sumbersari Petung melakukan gugatan kepada BPN Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap terbitnya SK BPN No. 66 tahun 2000 yang mengakibatkan konflik ini menjadi berkepanjangan. Hingga pada tahun 2008, Mahkamah Agung memenangkan gugatan PT Sumbersari Petung tersebut. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadikan setiap musim panen cengkeh antara masyarakat dengan PT Sumbersari Petung ini terjadi konflik. Dari penjabaran permasalahan tersebut, akar permasalahan pada konflik sengketa sumber daya agraria pada tanah bekas hak guna usaha di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, antara lain yaitu yang pertama, tumpang tindih perizinan dan kepemilikan serta perbedaan anggapan. Jadi hal ini terjadi karena A. Secara historis warga di 3 desa, B. Keyakinan tanah objek sengketa tersebut adalah milik leluhur yang seharusnya menjadi hak warga dan bukan menjadi hak PT Sumbersari Petung. Hal itu dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan, yaitu berupa dokumen petok D dan letter C, desa C. Dari pihak PT Sumbersari Petung juga mempunyai dasar penggunaan tanah tersebut. Dan yang yaitu hal itu dibuktikan dari adanya hak guna usaha sebelum tahun 1960 dan akhirnya beralih atau dialihkan kepada PT Sumbersari Petung. Yang kedua, pembagian tanah antara warga dan perusahaan. Hal ini karena adanya warga yang mengusulkan kepada Bupati yaitu Suparyadi pada tahun 1999 untuk hak penggunaan tanah sengketa agar dikembalikan kepada warga. Kemudian Bupati Kediri tersebut menyetujui tanah 250 hektar yang dikelola oleh masyarakat dan dikeluarkannya kebijakan Land Reform. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2001 Bupati Kediri mengeluarkan SK Bupati No. 363 tahun 2001 yang digunakan sebagai SK izin menggarap tanah perkebunan bekas hak guna usaha oleh warga. Bupati Kediri mengusulkan hak atas tanah seluas 250 hektar kepada BPN untuk diatur kepemilikannya kepada warga dan dikabulkan oleh BPN. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya SK BPN nomor 66 tahun 2000 sebagai bentuk pelegalan penggunaan tanah seluas 250 hektar oleh warga, sehingga sisanya tanah seluas 397 hektar menjadi hak perusahaan. Ketiga, pemenang gugatan PT Sumbersari Petung atas tanah seluas 250 hektar. Hal ini karena adanya gugatan dari PT Sumbersari Petung kepada BPN pada tahun 2004 di Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya SK BPN No. 66
tahun 2000. Gugatan ini juga karena BPN Kabupaten Kediri masih belum mengeluarkan sertifikat terhadap tanah-tanah hak masyarakat. Meskipun BPN Pusat dan BPN tingkat 1 telah memberikan surat perintah kepada BPN Kabupaten. Gugatan ini juga disebabkan oleh pengembalian uang pembelian tanaman cengkeh di tanah 250 hektar memiliki perusahaan oleh warga senilai 200 juta. Dan yang keempat, terjadi kriminalisasi PT Sumber Sari Patung terhadap petani. Hal ini karena adanya pengarahan ribuan aparat kepolisian untuk mengawal panen cengkeh oleh PT Sumber Sari Patung, padahal cengkeh tersebut sudah dibeli warga. Hal ini karena PT Sumber Sari Patung merasa memiliki hak atas tanah 250 hektar karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan PT Sumber Sari Patung pada tahun 2008. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.